Shalom, senang mengenal para pemirsa sekalian Jaya TV dimanapun berada. Bersama dengan saya dalam program Cahaya Kasih. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, pada saat ini kita akan memulai dengan doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih banyak untuk semua kasih, anugerah, dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga kami semua ada dalam keadaan sehat, semua karena kasih anugerah Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada saat ini. Kiranya kuasa-Mu ya Roh Kudus menolong kami untuk dapat mengerti kebenaran ini. Pewahyuan baru Engkau berikan, hikmat dan pengertian Engkau nyatakan buat kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan pada saat ini saya akan ambil dari surat Paulus kepada Titus. Yaitu di dalam Titus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-15. Kita akan baca bersama-sama. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Saat ini saya akan membawa tema tentang iman yang sehat. Di sini dikatakan dalam surat Titus ini, ya, surat Paulus yang diberikan kepada Titus sebagai anak rohaninya. Di sini menyatakan bahwa Rasul Paulus mengendaki agar Titus dapat memberikan pengajaran-pengajaran yang sehat kepada setiap orang-orang percaya. Agar mereka dapat melihat bahwa Tuhan Allah ini adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Di sini kita melihat bahwa iman yang sehat itu adalah iman yang menjadi pondasi. Seperti yang dinyatakan dalam Ibrani 11 ayat yang pertama. Bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman yang benar ini, iman yang sehat ini adalah kepada Yesus Kristus. Kita semua menerima kasih karunia Tuhan, kita diselamatkan. Waktu kita menerima kasih karunia ini, yaitu Yesus menyerahkan nyawanya sendiri di kayu salib agar kita mengalami penebusan dosa dan kita mengalami kemenangan agar kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Pada masa lalu kita terlepas dari hukuman dosa. Dan oleh karena kasih karunia Tuhan di masa kini kita terlepas dari kuasa dosa. Dan pada masa depan nanti kita akan menerima kemuliaan di dalam tubuh kebangkitan tanpa adanya dosa lagi. Kasih karunia yang kita terima melalui pengorbanan Yesus Kristus. Kasih karunia inilah yang memampukan kita menerima keselamatan. Dan bukan hanya keselamatan, tapi kasih karunia inilah yang membuat kita menerima pengudusan. Sehingga hidup kita dikuduskan hari lepas hari. Iman yang sehat ini berarti bahwa segala sesuatu yang kita buat dan kerjakan hanya berfokus kepada Yesus. Yang adalah iman yang hidup itu. Semua yang kita kerjakan, tidak ada seorang pun bisa hidup benar tanpa iman kepada Yesus. Melalui kuasa dan pekerjaan Roh Kudus. Semua usaha yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita diselamatkan ya, bukan untuk kepentingan kita. Kita diselamatkan untuk kepentingan Tuhan. Iman yang sehat adalah iman yang tertuju kepada Kristus. Sehingga kita mengalami kemenangan di dalam kehidupan ini. Agar kita bisa meninggalkan segala kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita bisa hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dunia sekarang ini adalah dunia yang jahat, dunia yang penuh dengan kejahatan.
Oleh sebab itu kita bisa hidup yang benar ketika kasih karunia itu ada dalam hidup kita. Jadi kasih karunia ini Bapak Ibu Saudara sekalian bukan hanya untuk menyelamatkan kita, tapi juga untuk menguduskan kita setiap hari. Ketika kita menyadari bahwa hanya Yesus yang bisa menolong kehidupan kita. Kita menyadari bahwa Dia adalah pencipta dan kita hanya dicipta debu dan abu. Dan itu yang memampukan kita ketika kita mengalami kasih-Nya, pengorbanannya. Yang membuat kita bisa mau hidup benar. Yang membuat kita bisa melakukan kebaikan. Jadi kita melakukan kebaikan bukan untuk diselamatkan. Tapi kita melakukan kebaikan sebagai buah dari karya keselamatan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebesar apapun, sekuat apapun kita ingin menjadi orang baik, kita akan gagal. Kasih karunia yang memampukan kita untuk bisa melakukan kebaikan. Seperti pujian yang berkata, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Ketika kita menyadari pengorbanan Kristus dalam kehidupan kita, itu yang membuat kita mampu melakukan kebaikan. Kita mampu mengampuni sekalipun kita disakiti. Kita mampu bermurah hati kepada orang lain sekalipun mungkin orang tidak bisa melakukan apa-apa buat hidup kita. Karena kasih karunia Allah yang memampukan kita untuk mengerjakannya. Semua perbuatan manusia, perbuatan baik manusia untuk menjadi baik, itu sia-sia kalau tanpa Kristus dalam hidup kita. Makanya ada banyak orang yang menjadi kecewa ketika sudah berbuat baik dan ternyata tidak dibalas dengan kebaikan. Tapi ingatlah, ketika kita melakukan kebaikan setelah kita menerima keselamatan, itu buah karya dari Tuhan. Kita tidak bisa berbuat baik dengan kekuatan kita, tapi hanya dengan kekuatan kuasa Yesus Kristus melalui tuntunan Roh-Nya yang kudus. Sehingga kita bisa mengasihi sekalipun kita tidak dikasihi. Kita bisa mengampuni sekalipun kita dijahati. Kita tetap mencintai sekalipun kita dilukai. Biarlah kita memiliki iman yang sehat. Iman yang sehat yang menjadi dasar pondasi kita untuk melakukan kebaikan dimanapun kita berada. Saya berbuat baik bukan karena saya, tapi karena Kristus telah berbuat baik kepada saya. Dan karena kasih karunia inilah yang memampukan saya untuk melakukan kebaikan-kebaikan setiap hari. Karena kasih karunia-Nya menguduskan saya setiap hari. Tuhan tidak mengendaki kita menjadi orang Kristen yang hanya tahu berbicara firman. Tapi biarlah firman yang kita sampaikan, firman yang kita ajarkan, kita sudah menghidupinya terlebih dahulu. Kita tidak punya kekuatan untuk melakukannya kalau tidak diberikan oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu mari, jangan kita lain di bibir lain di hati, atau di mulut saja kita memuliakan Allah, tapi hati kita jauh daripada Tuhan. Biarlah kita yang menyadari dan menerima kasih karunia Tuhan, kita bisa hidup lebih baik lagi untuk mengasihi Tuhan dan juga mengasihi orang-orang di sekeliling kita. Bagaimana kita menunjukkan perbuatan kita. Dan sebagai warga negara yang baik pun, kita juga tetap melakukan kebenaran Tuhan. Perbuatan yang baik, yaitu kita membayar pajak, ya, kita mentaati peraturan lalu lintas yang ada, dan juga kita tidak mengambil yang bukan menjadi hak kita. Kita tidak melakukan kekerasan, dan semuanya itu bisa kita lakukan ketika kita menyadari kasih karunia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Waktu kita mengingat-ingat pengorbanan Kristus di kayu salib, Dia sudah mengampuni dosa kita. Siapa kita ini? Sehingga Dia telah mengampuni kita, menerima kita. Kita yang berdosa, yang tidak layak, yang harusnya binasa, tapi diperkenankan olehnya. Kita diterima olehnya. Bukan karena perbuatan baik, tapi karena kasih-Nya, cintanya kepada kita. Maka waktu kita renungkan pengorbanan ini, itu juga yang membuat kita bisa melihat orang lain ketika mereka bersalah kepada kita, melakukan dosa, melakukan kejahatan. Kita juga rindu membawa mereka, kita juga rindu mencintai mereka, mengasihi mereka, dan menunjukkan jalan kebenaran kepada mereka dengan cara yang benar. Banyak sekali orang mencari jalan, mencari cara untuk menyelesaikan masalah-masalah atau persoalan-persoalan moral
yang ada saat ini dengan cara-cara dunia ataupun cara-cara manusia. Kita lupa bahwa semua perbuatan, tindakan-tindakan amoral hanya bisa diselesaikan dengan cara Kristus. Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup itu. Dan kita hanya bisa datang kepada Dia. Dan Dia akan memberikan kita solusi-solusi yang tepat untuk menyelesaikan semua masalah-masalah dalam hidup kita. Contoh, ketika ada masalah dalam rumah tangga, biarlah kasih Kristus dinyatakan. Kita tidak langsung mengambil keputusan untuk cerai dan berpisah. Sebab perceraian tidak dikehendaki oleh Allah. Begitu juga ketika ada kenakalan-kenakalan remaja ataupun anak-anak muda. Kita tahu bagaimana mengarahkan mereka kepada jalan yang Tuhan mau. Memberitakan kebenaran Tuhan, Injil kepada mereka. Sebab Yesus yang bisa mengubah hidup mereka yang buruk menjadi baik. Sama seperti saya, begitupun saudara. Kita semua yang rusak dan buruk, Tuhan ubah menjadi baik. Hanya karena kasih karunia. Bukan karena kekuatan kita, kegagahan kita, kehebatan kita. Sebab kita semua nol di hadapan Tuhan. Kita hanya debu dan abu. Dan Dia adalah penguasa, Allah yang berdaulat atas kehidupan kita sekarang dan selamanya. Mari terus renungkan pengorbanan Kristus, sehingga itu akan memampukan kita hidup dalam iman yang sehat. Sehingga kita tidak menjadi berdosa di dalam kehidupan dunia ini dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Kiranya kebenaran ini menolong kita semua untuk memiliki iman yang sehat di zaman dunia yang semakin hari semakin buruk dan rusak ini. Agar kita bisa memancarkan kasih Tuhan, sehingga kita tidak menjadi orang-orang Kristen yang lain di bibir, lain di hati. Tapi setiap perkataan kita sesuai dengan tindakan kita, perbuatan kita. Karena Kristus ada di dalam kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih buat firman-Mu. Kami sadar, kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau. Semua perbuatan baik kami seperti kain kotor di hadapan-Mu. Kami diselamatkan agar kami melakukan karya-Mu. Kami hidup menyatakan kebenaran Tuhan di tengah dunia yang rusak ini. Kami tidak bisa melakukan apapun yang baik dan benar kalau bukan kuasa-Mu yang Roh Kudus yang menolong kami. Kami terbatas tapi Engkau tidak terbatas. Kami lemah tapi Engkau kuat. Dan biarlah kasih karunia-Mu bukan hanya menyelamatkan kami, tapi menguduskan kami sehingga kami semua boleh hidup untuk melakukan perbuatan yang baik. Sebab kejahatan hanya bisa dikalahkan dengan perbuatan baik. Bantu kami semua untuk melakukan perbuatan baik, bukan untuk selamat, tapi karena kami sudah diselamatkan dan kami meneladani Kristus yang hidup di dalam kebaikan. Terpujilah Engkau Yesus, firman yang hidup itu, dan meteraikanlah firman-Mu di loh hati kami, kalungkan pada leher kami, sehingga waktu kami duduk berjalan berbaring terbangun, kami akan selalu mengingat kebenaran firman Tuhan ini. Terpujilah Engkau Yesus, firman yang hidup itu, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.